Jumpa lagi di Banggona Podcast. Bersama Bang Luna. Kita wujudkan obat dan makanan aman untuk semua. Pada podcast kali ini, saya Intan dan temanku Saya Listia akan memandu acara kita pada hari ini. dengan tema-tema apa nih hari ini? Temanya hari ini yaitu inovasi si pintar. Nah, ada apa sih dengan inovasi si pintar? Jadi kita langsung sambut saja ya. Narasumber kita pada pagi hari ini yang pertama ada Bapak Kepala Balai POM di Kendari, Bapak Arianto, SFAM, APT, MSC. Silakan Bapak disapa. Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Nah, untuk narasumber kedua kita ada Ibu Ratna dari Cikami. Bisa disapa Bu, ini penonton. Halo, selamat pagi. Semoga sehat selalu semuanya. Oke, untuk yang pertama nih, gimana Intan? Sebenarnya tuh aku nggak tahu juga sih si Pintar Plus ini apa. Bisa Pak dijelaskan dulu ini? Mungkin banyak teman-teman yang kayak saya nggak tahu ya Pintar Plus ini apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Oke, baik. Jadi Pintar Plus ini adalah salah satu program pendampingan perolehan izin edar untuk meningkatkan UMKM di Sulawesi Tenggara, Bu. Dek. Eh, ini berawal dari memang kita lihat pola masyarakat di Sulawesi Tenggara ini makin banyak yang ingin berusaha. Kita berkomunikasi dengan Kadin, komunikasi dengan Dinas Kesehatan, PTS, EPP, terus pelaku-pelaku usaha UMKM, sama asosiasi. Nah, ternyata pelaku usaha pangan tuh banyak sekali. Terus kita cek di lapangan, selain IRTP, MD-nya ternyata masih belum banyak. Kebanyakan masih RTP. Sehingga dari situ kita coba gali lebih dalam, yang RTP mana-mana yang bisa kita up menjadi MD. Atau pelaku usaha mana-mana yang misalnya belum dapat izin edar, tapi itu ranah edarnya dari Badan POM. Nah, dari situ nanti kita akan dampingi sehingga bisa lebih berdaya saing, bernilai tinggi produknya, seperti itu. Wah keren banget ya di sini. Keren. Masih rekomendasi. Nah, ini sangat pro masyarakat sekali ya. Iya, jadi masyarakat kayak termotivasi untuk memajukan UMKM-nya ya, Listia ya. Iya. Karena didukung juga oleh instansi pemerintah ini. Terus kemudian Pak, saya mau nanya deh, untuk tujuan dari ini tadi kan tujuannya untuk memajukan UMKM masyarakat ya. Kalau misal itu masyarakatnya ada kendala begitu, apakah Balai POM Kendari akan membantu hingga penerbitan MD-nya atau bagaimana? Iya, jadi perlu masyarakat ketahui Bapak Ibu, untuk program Pintar Plus ini, itu betul-betul pendampingan ya. Salah satu kegiatannya adalah ada jemput bola. Jemput bola ke masyarakat, ke UMKM, yang mana mungkin tidak punya kemampuan untuk melengkapi data dukung. Nah, kita buat tim kecil, tapi efektif untuk nanti mendampingi sampai dengan mendapatkan izin edar. Apalagi itu produk-produk yang menjadi perhatian dari kita semua ya, pemerintah lintas sektor. Kami kan juga mengkomunikasikan, jadi mengkolaborasikan tuh Mbak Intan sama Mbak Listia dengan Bank Indonesia, dengan BRI, dengan PTSP, dengan Kumham untuk hakinya tadi, terus halal dengan ini ya, Kemenak Badan ya. Penjamin Halal. Nah, itu sama-sama mana-mana yang itu berkepentingan, nanti kita sondingkan. Misalnya pelaku usaha kayak Bu Ratna, tadi bingung masalah haki. Nanti haki kita sampaikan kepada tim haki di sana. Oh, ini ada teman kami yang belum punya haki. Jadi kita sampaikan agar bisa keluar hakinya. Seperti itu. Jadi kita betul-betul paket komplit sebenarnya. Seperti Iya, itu. walaupun kita instansinya Badan POM, tapi masih bisa Membantu yang bekerja- lain ya. kerjasama dengan instansi yang lain. Iya, jadi Badan POM kan kesannya hanya izin edar. Ya. Tapi kita ternyata bisa mengkomunikasikan ke lintas sektor karena kita punya regulator, punya kewenangan. Kita bisa info ke Dinas Kesehatan, ini loh ada punya ibu ini bagus nih. Kayaknya cukup RTP, kalian aja deh lah itu seperti itu. Ini PTSP, katanya ada kesulitan ini ya, nanti kita telepon tuh PJ-nya. Pak, ini ada teman kami yang UMKM izin ini PTSP-nya kayaknya masih bingung. Oh, datang aja nanti ke MPP seperti itu. Dan jangan salah, kita juga sudah mengkomunikasikan ke bagian marketingnya, Mbak Intan, Mbak Listia. Paket lengkap ya. Ya, jadi sayang kan kalau produk
sudah bagus ya, punya Bu Ratna misalnya sudah bagus, sudah ada izin edarnya, tapi nggak bisa dijual kan sayang Iya. banget. Makanya kita komunikasikan ke teman-teman yang di bagian marketing kayak Swalayan ya. Mungkin kalau sebut merek kayak kemarin Alfamidi, Alfamart, Indomart itu Bu, bisa nanti kerjasama kita komunikasikan ya ada produk bagus nih. Dia komitmen bisa memenuhi kesepakatan dengan Swalayan itu kan nggak mudah. Ibu harus konsisten tuh nanti sebulan harus berapa ribu pack itu bisa nggak kira-kira? Kalau nggak bisa kan kita juga nggak enak kan. Nanti mana-mana yang bisa kita komunikasikan ke mereka. Jadi produknya bagus, sudah ada izin BPOM-nya, dan bisa dijual kemana saja. Begitu Mbak Intan, Mbak Listia. Jadi masyarakat yang benar-benar minim pengetahuan bisa tahu dan paham ya Pak. Betul. Karena stigma masyarakat akhir-akhir ini kan birokrasi pemerintah itu sangat susah ya, maksudnya Mm-mm. susah, ribet, terus banyak sekali peraturan-peraturan yang menurut mereka itu memberatkan. Tapi dengan inovasi ini malah Balai POM tuh membantah stigma masyarakat tersebut. Betul, betul. Keren, keren, keren banget sih. Ya. Jadi kita lanjut ya ke narasumber yang kedua ini, Bu Ratna. Bisa menceritakan Bu, bagaimana pengalaman Ibu mengurus izin edar MD nih di Balai POM di Kendari? Ya, terima kasih. Pengalaman kami, awalnya kan kami dulu masih pakai PIRT masih berlaku. Waktu dulu awal pertama, PIRT berlaku, terus ada izin sekarang harus MD karena sudah beresiko tinggi kan kalau kayak kami kan bakso ikan. Jadi harus MD. Awalnya kami juga berpikir, waduh MD itu pasti susah ngurusnya, belum lagi uangnya banyak. Kan pikiran kami kan kok MD kan sudah meluas kan Pak, seluruh Indonesia kan biasanya sudah ada. Jadi bagaimana ini Di? Nah, tapi ternyata waktu kami konsultasi kemari, ternyata semua yang di pikiran kami susah, banyak duitnya itu ternyata enggak. Malah kami di sini kan terus terang kayak kami ini berumah tangga kan gaptek di komputer ya. Nah, malah di sini dibantu, dibantu semua pengurusannya cuma mungkin begini, Bu Ratna lengkapi saja mana-mana yang dibutuhkan. Kalau Bu Ratna enggak bisa, nanti kami bantu. Oh iya Bapak siap, waktu itu masih Pak Hamid kan. Jadi kami, oh Pak ini, Ibu harus di PDF. Oh iya, memang kesulitan itu kan kami kan enggak tahu apa itu PDF, apa itu apa kan Pak. Jadi harus pergi lagi ke mana lagi itu tempat yang oh ya masih di PDF semua ya. Oh ya sudah sampai di sini dibantu sama pihak Balai POM. Mereka yang bantu isikan Bu Ratna kalau misalnya ada ini lagi Bu Ratna diganti ya. Ini kayaknya kurang tepat. Oh iya Pak, siap. Ah, cuman yang waktu itu sebenarnya pengurusan MD kami lebih cepat. Waktu itu sempat Pak Hamid yang ngomong ini, Bu Ratna ini dibantu harusnya lebih cepat, cuman berapa bulan. Waktu itu kami kan baru pertama, belum ada MD di Kendari untuk pangan. Belum ada Bapak. Jadi waktu itu kami yang pertama, jadi memang belum pernah ada yang punya pengalaman kan bisa kan kalau bisa nanya kan misalnya, bagaimana pengalaman yang kemarin ini belum ada. Jadi otomatis kami yang duluan. Nah, sudah habis itu Bu Ratna ini dibantu kok belum iya waktu itu kebetulan mohon maaf kami ngurus ibu yang sakit. Jadi agak lama. Jadi habis itu sudah dari situ sudah maju. Tidak lama. Penting semua sudah dilengkapi. Pengujian sudah kami uji. Jadi kalau sudah ada itu semua cepat masuknya. Malah mungkin kalau sekarang dengan si pintar tidak sampai mungkin 1 bulan. Kalau sudah dilengkapi iya. Jadi yang dulu katanya sampai lama-lama. Enggak, itu enggak benar. Jadi saya bilang sekarang sama teman-teman, ayo Mi, produkmu dikasih MD supaya kamu juga bisa kemana-mana. PIRT kan agak susah kalau misalnya pakai produk kami gini kan, bakso ikan. Jadi itu pengalaman begitu. Jadi semua yang katanya susah, yang katanya bayarnya mahal itu enggak sama sekali. Enggak, itu terbantahkan. Iya, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Iya, Bu Ratna, jadi kan ada beberapa kategori produk yang itu Dinas Kesehatan PRT ataupun MD. Karena produk Ibu itu kan udah resiko tinggi ya, Iya. karena frozen ya, itu harus di BPOM. Jadi kalau PRT itu hanya produk-produk yang resiko sedang, Iya, rendah Bu. iya, Seperti iya. keripik-keripik pisang atau kacang-kacang goreng, itu boleh ya RTP gitu. Jadi emang Iya. produknya Ibu level begitu harus sudah MD gitu Bu. Jadi mengeluarkan uang berapa Bu buat MD? Kemarin ini cuma 251 nomor Oh, waktu itu. iya Kan iya kami iya. cuma 3 kan? Iya. Iya. Ah, ah, ah. Jadi cuma 750. Cuman Hmm. memang agak banyak memang untuk uji karena pengujian Hmm. kan berapa item Iya. ujiannya. Hmm. Cuman harganya cuma enggak mahal.
Tapi Hmm, sudah begitu. Jadi Kalau mau memang maju, perlu komitmen pengusaha juga ya Pak. betul. Selain dari kita yang sudah berusaha membantu, ini Heeh. perlu juga komitmen dari pengusaha untuk terus nih bisa Meningkatkan iya produk-produknya ya. meningkatkan produk-produknya. Ini Sehingga bisa anu deh apa Listia sama Intan. Pintar Plus ini juga mengakomodir terkait hasil uji, Bu. Kami kan laboratoriumnya sekarang sudah akreditasi ISO 17025. Produk UMKM itu kita uji gratis, Bu. Untuk oh parameter yang kami ada. iya, Iya, seperti itu, Bu. oh Kalau mungkin sekarang sudah bagus. lebih meningkat lagi. Nah, ini Bu Ratna bisa nanti bikin produk apa lagi, nanti daftarkan lagi ke kami, Bu. Siap. Siapa tahu Ibu mau buat bakso sapi, tadi kan bakso ikan, sapinya belum. Jadi lebih variasi lagi Bu, lebih variatif. oh ya Pak, Mm-mm. di Pintar Plus Mm. ini selain usaha untuk pendampingan, ada nggak sih inovasi lain? Kayak saya dengar itu ada robot-robot apa gitu Iya. yang bisa membantu kita. Jadi di Pintar Plus ini Bu, kita lebih memudahkan masyarakat dengan layanan chatbot. Chatbot itu nomor HP nanti di situ langsung otomatis menjawab. Kan paling biasanya masyarakat nanya, gimana sih izin edarnya, caranya? Nah itu langsung otomatis dijawab. Berapa sih biayanya? Otomatis dijawab. Alurnya bagaimana sih? Otomatis dijawab. Jadi tidak nunggu tim kami. Itu HP chatbot tersebut, WA Pintar itu langsung membalas bentuknya WA Bu. Oh, Iya, iya. nanti udah kita sosialisasikan ke masyarakat juga. Nanti langsung dihubungi itu saja. Nanti langsung akan dijawab otomatis. Dan nanti akan di state juga nomornya petugas. Misalnya masih belum detail, perlu penjelasan lebih dalam, itu nanti petugasnya bisa dihubungi langsung. Itu memudahkan masyarakat karena kita kan range areanya kan sampai Sulawesi Tenggara ya. Jadi yang di Bau-Bau, yang di Wakatobi, yang di Kolaka Utara tuh tidak perlu datang-datang jauh ke sini, misalnya untuk menanyakan itu saja, seperti itu, Bu. Gitu. Jadi mempermudah masyarakat ya Pak, nggak ada alasan Betul. untuk kan kantor Balai POM Kendari jauh dari rumahku di Heeh, Kolaka, jadi bisa benar-benar. WA aja Bu. Dan WA-nya itu 24 jam. Jadi Heeh, semisal Ibu nge-WA tengah malam tetap dibalas. Begitu. iya. Karena Iya, karena yang dari membalas itu Otomatis robot ya. otomatis. Jadi nggak Robot. lebih ke memudahkan masyarakat kembali Bu. Kalau Hmm. masyarakat itu bingungnya tengah malam ketika pegawai itu sudah pada tidur atau bagaimana, tetap robot itu memberi solusi atas apa yang Ibu pertanyakan begitu. Hmm. terus Pintar Plus ini nanti harapannya Bapak atau targetnya nih di Sulawesi Tenggara gimana Pak? Iya, jadi Pintar Plus ini harapannya itu sih nanti kita bisa makin menjaring pelaku-pelaku UMKM di bidang pangan terutama. BPOM itu kan produknya tidak hanya pangan, tapi juga ada produk kosmetik, Intan, produk obat tradisional, Listia, suplemen juga ya. Nah, harapannya nanti ke depan tuh bisa semua pelaku-pelaku usaha yang di ranahnya BPOM ini terkoneksi dengan Pintar Plus, terus kita dampingi sampai dengan mendapatkan izin edar, seperti itu. Tapi pelaku usaha juga harus punya komitmen ya Bu ya. Iya. Kayak Bu Ratna ini kan bagus nih, ada komitmen sehingga ketika kita membutuhkan sesuatu, data apa, cepat. Nah itu yang kita butuhkan juga. Jangan sudah kita dampingi, ternyata di tengah jalan, aduh kayaknya saya nggak jadi deh karena ini dananya kurang atau karena apanya kurang. Padahal itu bisa kita sondingkan dengan tim tadi, Bu. Jangan salah, Bank Indonesia itu juga mendampingi terkait dengan pembiayaan, terkait dengan bantuan sarana prasarana. Dinas Perdagangan juga bisa bantu kemasan. Seperti itu kan mungkin pelaku usaha belum belum terinfo ya. Belum Mungkin di terpapar ya Pak. belum terpapar. BRI misalnya ada kredit usaha rakyat untuk UMKM itu kan dengan lebih mudah seperti itu kan nanti harus tahu juga UMKM Bu. Ternyata halal bisa ditempuh. Ini ada program WHO Bu. WHO tuh wajib halal Oktober. Ini kita sampaikan juga. Jadi semua produk itu harapannya di Oktober ini sudah harus halal Halal semua. semua. Heeh. Halal itu kan jaminan untuk ini ya apa yaitu kehalalan ya. Iya. Seperti itu. Karena kita mayoritas Muslim di penduduknya sini kan ya. Muslim ya. Heeh. Iya. Ini memang membuat jaminan juga. Haki tadi produknya biar nggak tabrakan dengan pelaku usaha lain. Saling berebut merek, Haki juga sudah kita komunikasikan juga. Bahkan nih Bu Ratna, ini saya sampaikan juga di Pintar Plus ini kita komunikasi dengan Bea Cukai untuk produk-produknya yang syukur-syukur bisa diekspor. Ya, jangan salah Bu, nanti produknya Ibu itu yang tadi bakso ikan sama Kota-kota. otak-otak ikan. Siapa tahu ada peminatnya di Cina, di Taiwan, di Korea, di mana-mana. Awalnya tentengan memang Bu. Saya lihat nih teman-teman awalnya tentengan. Tapi setelah makin banyak itu harus dalam bentuk ekspor. Ya.
Kayak produknya kemarin kita ngekspor ikut juga kelapa, Bu, tapi masih utuh. Jadi kita sampaikan ke karantina, Pak kalau bisa pelaku usaha ini nanti diolah dulu, Pak. Kelapa ini kan bisa jadi VCO. Itu kan VCO BPOM nanti izinnya. Bisa Nata jadi de coco juga, Pak. nata de coco, nanti kan ke BPOM juga. Ikannya Ibu kan ada yang ekspor ikan ke Filipina berapa M itu kemarin juga. Ikan kan bisa dibuat ini sebenarnya bentuk kaleng, sarden, atau Kering dibikin kan? keringkan jadi abon ikan. Nah, nanti peminat-peminat luar itu sudah bisa ekspor bea cukai juga siap Bu untuk mendampingi. Jadi benar-benar kita komunikasikan mana-mana yang berkepentingan untuk UMKM ini. Nanti kita oyak-oyak nih, oyak-oyak itu apa? Dikejar ya, Pak. Ya, kita dorong nih. Ini ada UMKM bagus, mau ekspor, bea cukai silahkan, tolong dibantu. Nah, izin edarnya dari kami siap sudah. Gitu, Bu. Jadi selain memajukan UMKM untuk produk di Indonesia juga untuk ekspor juga ya, Pak. Betul, Keren juga heeh. ini Balai Pom Kendari. Iya. Jadi nggak usah pusing ngurus urusan bea cukainya, Bu. Sudah diuruskan, dibantu uruskan juga oleh. Iya. Oh iya, Bu, saya juga mau nanya, Bu. Ini Diminum eh, loh, Bu. tadi kan Ibu merasakan tuh dari proses sebelum dapat MD terus hingga selesai dapat MD, terus produknya Ibu bisa terpasarkan lebih banyak lagi itu. Ibu boleh share perubahan apa sih yang Ibu rasakan ketika produknya itu udah dapat MD? Mungkin apa produksinya yang banyak atau bagaimana Ya. gitu. Terus terang ya memang ada perubahan, banyak sekali perubahannya karena waktu yang lalu kan kami di rumah saja jualan, terus kan masih PRT kan belum terlalu jangkauannya belum terlalu luas. Tapi setelah ada MD kan pasti swalayan-swalayan lebih lebih percaya karena nomornya juga sudah MD, sudah apa namanya registrasinya kan sudah lebih tinggi daripada PJRT karena resikonya resiko tinggi dan memang dari segi pemasaran jauh lebih banyak. Terus dari segi pasti kalau orang usaha kalau sudah pemasarannya banyak pasti kan omsetnya Lebih naik, lebih besar omsetnya. Jadi kan semua pengusaha mana sih yang tidak mau cari untung. Jadi dengan adanya MD ya pastilah keuntungan jadi lebih besar. Weh. Jadi ya UMKM jadi ya lebih lebih berkembang apa ya, ya Bu. ya Iya, Bu. jadi lebih naik begitu tingkat derajat apa taraf kehidupan kan sudah lebih lebih Iya. tinggi lagi ya. Jadi Ibu merasa sekali ya itu perubahan dari Ya. sebelum ada MD sampai sesudah ada MD itu kerasa sekali ya Iya berarti. terasa karena perubahannya memang kentara kelihatan iya. Oh berarti dari ketika belum dapat izin MD dan MD itu belum bisa masuk di swalayan ya Bu produknya? Iya waktu itu belum waktu itu kan masih PIRT bisa Iya. cuman kan banyak swalayan yang sudah mengerti tentang Regulasi. izin edar iya regulasi mereka ngomong ini bukan harusnya MD nggak Bu ini Bu tunggu ini sekarang masih PRT tapi nanti kedepannya harus MD oh iya Bu harus kalau bisa Ibu lengkapi MD supaya kami juga jualnya enak karena kebanyakan yang frozen di sana kan MD MD. semua oh iya siap jadi setelah ada MD kami dibantu juga dari pihak BPOM sendiri agak jadi lebih cepat lagi jadi ya semua memang kerjasama yang bagus kami juga pelaku usaha berkomitmen dan pihak juga balai juga mereka dengan sukarela dan sukacita menolong membantu jadi semua bisa jalan dengan bagus. Jadi sekarang sudah masuk di swalayan-swalayan di Kendari ya Bu? Atau sudah luar Kendari juga? Ke Kolaka juga sudah. Tapi kalau secara tentengan oleh-oleh sudah kemana-mana. Sudah Jawa pokoknya Jakarta apa semua sampai Irian apa sudah. Cuman kalau dalam pemasaran ke sana kami kan juga butuh jaringan yang harus ke sana. Jadi Betul. mungkin nanti ke depannya kalau misalnya ada peluang Relasi. mungkin bisa kami jalan. Oh, iya. Bagus sih. Terus Bu, Ibu kan ini merasakan inovasi kami ya, merasakan inovasi dari Balai Pom Kendari. Apakah menurut Ibu itu ada saran dan tambahan masukan barangkali inovasi kami kemarin tuh ada yang kurang begitu menurut Ibu supaya Kalau lebih baik menurut lagi. kami pelaku usaha dengan ada inovasi ini kan lebih dipermudah jadi kayaknya apa ya buat kami yang tidak ada lah karena pengusaha karena memang sudah terbantu kan dengan si pintar itu apalagi 24 jam kan Iya. 24 jam kan kadang-kadang juga kami pengusaha kan misalnya
tiba-tiba keingetan malam. Kayak kami ini kan Iya. sudah usia kan Pak, Betul, kadang betul. keingetan malam. Jadi Ya. kalau kadang mau WA orang tengah malam kan nggak enak. Tapi kalau misalnya si pintar bisa nerima sampai 24 jam kan enak. Penting bertanya aja dulu kan. Iya. Takutnya kan besok pagi lupa lagi. Iya, Iya. Ya. betul. Kalau dengan ada si pintar 24 jam ya enak lah. Tinggal ngetik-ngetik nanti. Adapun jawabannya misalnya besok, ya besok kita baca pagi bisa dilanjutkan. Dengan ada si pintar ini memang Makasih Bu. terbantukan benar. Iya, jadi pelaku-pelaku usaha yang belum masuk yang harusnya bisa MD, ayo maju MD, enggak apa-apa. Enak kok, maksudnya enggak ada yang susah. Enggak ada yang dijadikan kayak momok takut gitu, enggak ada. Enggak usah lah. Ayo. Pelaku-pelaku usaha kan. Iya. Supaya juga taraf hidup lebih meningkat. Betul, Kalau betul. bisa MD kan. Iya, betul Bu. Berarti dulu Ibu nggak ada momok menakutkannya ya? Awalnya sih ada, Mbak. Awalnya Boleh Iya. Bu diceritakan juga Bu. Awalnya kan Barangkali Awalnya bisa gimana Bu? jadi Ya. inspirasi buat teman-teman yang mendengarkan Betul, podcast betul. ini. ya. Pelaku usaha di Siloam Awalnya Surabaya. kami pikir kan kami waktu itu pertama. Awalnya, bagaimana ini pengurusan ya? Biasanya kalau di kantor-kantor kan, ya ngerti lah begitu banyak yang harus dilengkapi dan banyak juga tetek bengeknya di belakang-belakang. Ya mohon maaf ya. Nah, tapi setelah kami jalani, ternyata enggak ada. Kami bagaimana ya awalnya tapi memang namanya juga kita mau maju, semua harus dilengkapi. Semua apa persyaratannya harus dilengkapi. Jadi enggak ada kata mau diperlama, mau jadi lama-lama kan kadang kami dengar ada yang sampai tahunan. Lah itu memang karena pelaku usahanya yang enggak mau komitmen. Dia disarankan begini, dia enggak bikin-bikin. Tapi kalau kayak kami disarankan Bu Ratna harus begini ya, sediakan ini. Oh ya siap Pak. Jadi kami lakukan semua yang itu, ya cepat. Nggak ada momoknya kayak gitu. Orang bilang harus bayar mahal Bu Ratna kalau di Balai POM karena kan katanya dengar-dengar juta-juta. Lah itu sempat itu gitu Bu. Nah saya kan gini, wah saya mau maju 3 juta-juta, belum ini kan lab. Waduh berapa ini modal bisa kesedot ini kan. Nah, ternyata enggak cuma 250. Satu item produk 3 cuma 7,5. Lah ya murah lah, enggak ada. Dan untuk 5 tahun itu Bu, Iya ya? 5 tahun, iya 5 Iya. tahun. Bukan cuma setahun 2 tahun, 5 tahun. Boleh dijelaskan juga Bu ke teman-teman, saya juga nggak ngerti itu 250 digunakan buat bayar apa ya? Jadi Biaya pendaftaran aja biar- kan. oh. Itu pun dibayar langsung ke ada nomor Negara. rekening yang tertera di Balai POM sendiri. PNBP. Bukan ada Iya. bukan lewat siapa apa, mau bilang calo pun enggak. Memang langsung dibayar, ada nomor rekening BPOM-nya untuk pengurusannya. PNBP Bu. Oh ya, Ya, PNBP-nya, pendapatan ya. negara. Penerimaan Pak. Oh, penerimaan. Penerimaan negara bukan Bukan pajak. Bukan pajak. Jadi ini Bu, Mbak Listia, Mbak Intan, Ibu kan sudah dapat izin edar BPOM, tetapi tidak akan kita lepas begitu saja. Tapi tetap akan nanti kita akan undang untuk peningkatan kompetensi timnya Ibu. Kita juga di Pintar Plus itu ada pelatihan CPPOB Bu, cara produksi pangan olahan yang baik. Lah timnya Ibu kan harus di-refresh tuh kemampuannya, pengetahuannya, kompetensinya di pelatihan-pelatihan itu. Kita tiap tahun tuh mungkin ada 2-3 kali kegiatan, nanti pasti timnya Ibu kita undang juga, seperti itu Bu. Nanti kalau nggak diundang info Bu ya. Karena kan tim sertifikasi sama tim Pintar Plus itu nanti yang ngadain. Pak mau nanya kalau misal ini ada teman-teman yang nonton nih tiba-tiba tertarik pengen ikut pelatihan itu CPPOB, gimana caranya ya? Iya, jadi pelatihan CPPOB itu sebenarnya untuk umum, tapi kita khususkan lebih ke pelaku usaha yang sudah punya usaha. Nah, nanti kalau misalnya pelaku usaha itu sudah kita latih, kita juga buka juga untuk umum, bahkan untuk sekelas mahasiswa juga. Karena sekarang kampus-kampus itu juga menghasilkan produk, Ibu. Kemarin kami udah undang farmasi, pertanian, perikanan itu, beliau-beliau itu menyampaikan, Pak Dekan itu ada produknya. Ya, kalau farmasi mungkin ada kosmetik, ada OT, terus kalau dari pihak perikanan ternyata dia bikin abon ikan juga, Bu. Tapi belum ada izinnya, hanya masih di internalnya mereka aja. Nah ini yang coklat kolaka juga ternyata belum ada izinnya dari Fakultas Pertanian. Nah ini kita dorong juga nanti untuk mengikuti kegiatan itu CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Oh jadi misal masyarakat tertarik bisa mendaftar ya Pak? Boleh mendaftar boleh. Di WA bisnis Balai POM
Ya, di Atau chatbot atau kita. bisa juga dikepoin di Instagram, kan nanti kami Boleh. bakal posting Mm-mm. kalau misal ada kegiatan Bisa, itu bisa. supaya masyarakat juga terpapar dan tahu ya. Betul. Kebanyakan sekarang kan pada mainnya sosmed ya, Pak. Oh iya benar. Iya. Apalagi anak muda. Ini sangat mendorong sekali Hmm, mahasiswa untuk berwirausaha. Jadi betul. ekonomi di Sulawesi Tenggara ini bisa meningkat dengan adanya program Pintar Plus ini. Iya. Iya, mungkin itu mahasiswanya dia mau lulus, terus lulus bingung ya ngapain, terus sekarang cari kerja kan juga susah ya Pak. Iya, mau usaha aja deh, udah ada bekalnya juga yang dikasih sama Balai POM gitu. Iya, betul betul. Untuk yang cita-citanya eksekutif muda, Iya. bisa dikepoin ini programnya Pintar Plus Hmm. supaya bisa belajar awal-awal ngurus izin edar, membuat produk juga. Saya mau nanya lagi Pak, Hmm. ini buat Balai POM Kendari itu ada targetnya nggak sih buat di inovasi Pintar Plus ini? Iya. Kami sih melihat geliat masyarakat tuh memang tahun lalu belum begitu maksimal kita kasih pendampingan izin edar juga. Tahun lalu kita tuh sekitar 40-an Bu, izin edarnya tuh di Intan Mbak Lisda. Jadi harapannya tahun itu bisa meningkat secara drastis ya. Dengan Pintar Plus kita buatin khusus, terus ada pendampingan, ada kegiatan macam-macam tadi. Itu harapannya sih bisa sampai 60-an nanti. 60, minimal 60 izin edar kita keluarkan di tahun ini. Ya dengan Setahun ya pendampingan. itu ya Pak? Iya 6 setahun. bulan. Itu jelas akan lebih target yang ada, tapi memang niatnya untuk biar UMKM itu semakin banyak, semakin meningkat juga. Makanya yang sudah dapat izin edar tadi itu tetap kita perhatikan. Tidak semata-mata kita lepaskan. Jangan sampai nanti udah dapat izin edar, ternyata hanya masalah apa yang sebenarnya bisa ditanggulangi, itu tutup gitu loh. Nah, ternyata masalah apa lagi perpanjangan izin. Ternyata perpanjangan izin tuh nggak susah. Yang udah 5 tahun itu 6 bulan sebelumnya bisa mengurus izinnya bisa langsung keluar juga. Sekarang kan pakai elektronik semua. Seperti itu. Kita pantau semua. Mm-mm. Jadi nggak kayak Balai POM tuh masih bertanggung jawab ya Pak untuk Masih. membimbing UMKM itu nggak Mm-mm. langsung dapat nomor izinnya langsung dilepas begitu aja enggak Bu. Uh-uh. Terus kalau untuk yang perpanjangan itu gimana ya Pak caranya? Kalau perpanjangan kan izin edar itu 5 tahun tuh Mbak Intan ya, 5 tahun. Ketika sudah 4,5 tahun atau mungkin setahun kurang itu udah mulai ini apa? Mulai ada niat untuk mendaftarkan lagi, memperpanjang lagi. Kalau enggak kan dipantau di ini kita kan ada tuh di aplikasi kita Bu. Oh mereknya tadi punya Bu Ratna, ternyata tahun depan udah mau habis nih. Nanti tim akan menyampaikan juga mereminding, Bu udah mau habis ininya masa berlakunya segera didaftarkan ulang atau diperpanjang seperti itu. Oh, jadi Mm-mm. ramah ramah juga ya Pak untuk orang-orang yang nggak terlalu menotis hal tersebut Iya, maksudnya. Iya, pelaku usaha kan udah dapat izin, udah sibuk jualan, pasti untungnya Iya, banyak, udah lupa tadi lupa berpanjang ya gitu. Bu Ratna pasti kan lagi Kadang dipanggil aja nggak sibuk datang ini ya gitu Bu, kan. tapi sibuk memproduksi karena banyak pesanan. Iya, Sampai lupa ini kapan ya izin edarku diperbarui. nanti BPOM datang, waduh apalagi ya kok. sibuk membuat produk baru sampai lupa produk lamanya di edarnya. Iya, iya, iya benar. Tapi kita senang kok ya, maksudnya kita sebagai instansi pemerintah, ASN, harus nomor satu tuh niatnya dulu. Niatnya harus dari hati membantu masyarakat, membantu UMKM. Ya, masalah yang lain tuh nanti dulu lah. Kalau niatnya udah baik, insya Allah itu akan diterima oleh UMKM dengan baik juga, dibantu oleh Linsek yang lain. Itu akan merasakan niat kita. Tapi kalau kita ada sesuatu, dapat imbalan apa kan pasti akan Iya. ada penghalang-penghalang nanti yang kita nggak tahu seperti itu. Ya Bu ya, gitu kan ya. Benar. Saya kira petugas kami kan pasti baik-baik ya Bu Iya, ya. udah. Baru masuk sudah senyum. Aduh, selama pembicaraan ini banyak sekali ini ya Pak, Bu, hal-hal positif, hal-hal yang banyak yang membuat para pelaku UMKM ini bersemangat untuk mendaftarkan produknya, terus berinovasi dengan membuat produk-produk yang baru. Mungkin Bu Ratna bisa membantu ini mengajak teman-teman penonton Iya, barangkali pelaku supaya usaha. iya Untuk kan daftarkan ya. iya untuk Iya, mendaftarkan mendaftarkan. produknya kan testimoni yang sangat akurat ini Bu. Pelopor MD di Sultra. Iya, inspirasi. Iya, untuk teman-teman pelaku semua yang harus apa mau meningkatkan produksinya, ayo kita izin edar
apa namanya, izin edarnya jadinya Lulus. ke MD. Ya. Karena kalau pakai MD kan jangkauannya kan semakin luas. Kalau jangkauan semakin luas, otomatis produksinya kita kan semakin banyak. Produksi semakin banyak, omset semakin meningkat. Yang pastinya untung pasti ada, kayak gitu. Ya. Ayo teman-teman yang lain nggak usah takut. MD itu orangnya baik-baik semua. Iya. Nggak ada pungli di sini, nggak ada. Seperti saya pernah punya pengalaman seperti itu. Sampai malu sendiri, pernah mau ngasih orang-orang itu kan, Heeh. pernah mau itu yang Petugas. ceritakan tadi. Iya, pernah waktu jalan pulang waktu masih pengurusan bawa oleh-oleh keripik-keripik, ternyata waktu kami kesini ini untuk oleh-oleh untuk ya sambil kerja-kerja laporan. Oh, mohon maaf Bu Ratna tidak bisa di sini, pekerjaannya tulus membantu, tidak ada minta-minta bayaran apapun. Yang penting Ibu sudah lakukan kewajibannya, isi-isi itu. Kalau yang begituan enggak usah, enggak kasih saja yang lebih penting. Waduh, jadinya kami sendiri pelaku usaha malu karena dipikir kami mau nyogok, padahal enggak. Nggak bisa seperti itu. Jadi ayo teman-teman, enggak ada kata mau dibilang susah, harganya tinggi atau bayarannya mahal, nggak ada. Yang penting niatnya dari kita dulu. Kalau niatnya kita bagus, otomatis nanti Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong semuanya, pasti Ya. semua lancar. Amin. Terima kasih. Iya, iya. Jika butuh bantuan nih, para pelaku usaha bisa langsung ke Balai Pom di Kendari tanpa membawa apapun ya. Mungkin membawa berkas aja. Mau berkas juga. Cuma perlu bawa berkas saja Bu ke sini, berkas-berkas usahanya toh. Iya, nanti pasti dilayani oleh resepsionisnya dengan ramah Dan petugas-petugasnya juga sangat responsif. ya, untuk persoalan-persoalan Bapak Ibu semua. Baik, kalau teman-teman misal ada yang mau bertanya nih tentang si Pintar Plus ini kayak apa, bisa menghubungi WA yang tertera di sini. Oke. Kapanpun kalian ngechat pasti akan dibalas, nggak akan dikacangin. Dikacangin. Pengalaman Sering dikacangin. Oke, selanjutnya kami ucapkan terima kasih Terima banyak kepada kasih. narasumber Terima Bapak kasih. Rianto Terima dan kasih. Ibu Ya, Ratna terima kasih. atas sharing-sharing dan berbagi Ya. ilmunya pada hari ini. Terima kasih juga kepada penonton setia Bagona Podcast. Semoga harinya menyenangkan dan bahagia selalu. Dadah. Dah. Oke, oke.